Ya, pendaftaran Pilpres tinggal beberapa hari saja, namun koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum juga mengumumkan siapa cawapresnya. Prabowo sempat menyebut 4 nama, sementara Ganjar sendiri baru menyebut telah mengerucut sebagai kandidat kuat sebagai cawapresnya ada 2. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Nitya. Mas Adi, nunggu apa sih? Ini saling nunggu ya? Ya, pertama dua hal. Sepertinya memang KPU kan belum membuka pendaftaran soal siapa yang boleh mendaftarkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres. Yang kedua, ini yang paling urgen, di mana poros Prabowo Subianto dan Ganjar sepertinya sedang menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama soal syarat ambang batas minimal capres dan cawapres. Kenapa saling menunggu? Dari kubu Prabowo Subianto, kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan, tentu sepertinya tetap ingin menjadikan Mas Gibran, Mas Wali Kota Solo itu sebagai bagian dari calon pendamping di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena kalau kita melihat resultantenya, rasa-rasanya dari sekian begitu banyak nama, Gibranlah yang jauh lebih diunggulkan ketimbang yang lain. Misalnya sejumlah pengurus Gerindra di berbagai tempat mengusulkan supaya terjadi duet antara Prabowo dan Gibran. Begitupun sudah muncul begitu banyak relawan-relawan yang mencoba untuk menduetkan antara Prabowo dan Gibran dan seterusnya dan seterusnya. Agak jarang misalnya kita melihat relawan kemudian pengurus partai di Gerindra yang mencoba untuk menduetkan Prabowo dengan Erik, Prabowo dengan Erlangga misalnya, atau Prabowo dengan Hovifah. Jadi kalau diiris rata-rata, sepertinya top list yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan adalah Gibran Rakabuming Raka, bukan yang lain. Nah, Jadi pada Anda, level maaf saya potong. Jadi Anda melihat kalau misalnya nanti dikabulkan, Gibran dianggap bisa mencalonkan diri menjadi cawapres, ini akan diambil kesempatannya oleh Prabowo, artinya akan terjadi gesekan juga dong dengan internal PDIP. Nah, pastinya kalau kita melihat kecenderungan rata-rata kan memang Gerindra ingin menjadikan Gibran sebagai prioritas calon pendamping Prabowo. Kalau mau jujur sebenarnya kalau Gibran bukan prioritas, untuk apa nunggu keputusan Mahkamah Konstitusi? Karena kalau kita melihat Erick Thohir misalnya, adalah sosok yang popularitas dan elektabilitasnya cukup menjulang di survei-survei misalnya. Erick Thohir jauh lebih populer, jauh lebih memiliki elektabilitas ketimbang Ganjar. Jadi ini yang kemudian saya sebut bahwa Gibran itu tetap prioritas, tapi dengan catatan nunggu Mahkamah Konstitusi. Begitupun dengan pihak dari PDIP. Nanti kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review dan Gibran punya potensi maju, sepertinya PDIP akan meyakinkan Gibran untuk tidak bisa maju, karena apapun PDIP sudah bisa memutuskan bahwa siapa yang akan diusung di 2024 yaitu adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Kalau memang komunikasinya tidak lancar, tidak bisa dikendalikan, ya saat itulah kemudian memang PDIP akan segera mengumumkan siapa pendamping Ganjar Pranowo. Saya termasuk yang meyakini sepertinya PDIP ini sudah muncul nama yang mengerucut pada satu ataupun dua nama yang saya kira tinggal diumumkan. Bagi saya orang-orang yang sudah dipanggil oleh PDIP berdialog secara langsung dengan Megawati Soekarno Putri adalah mereka yang berkesempatan diumumkan. Mahfud MD, Ridwan Kamil, kemudian ada Hovifah dan Sandiaga Uno, termasuk Pak Andika Perkasa. Jadi kalau PDIP sebenarnya ingin melihat soal bagaimana nanti terutama soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Senin tanggal 16 Oktober ini akan menjadi titik kunci sebenarnya, di mana dua poros ini, porosnya Ganjar dan Prabowo Subianto, akan segera mengumumkan calon presiden dan pendampingnya nanti. Oke, ini kita lagi-lagi masih berandai-andai. Katakanlah Gibran kemudian tetap dikondisikan untuk menjadi pasangannya Prabowo Subianto dengan menggesekkan apapun yang terjadi nantinya. Siapa yang kira-kira kemudian akan dipasang oleh Ganjar Pranowo mendampingi kalau Gibran akan ada di posisi lawan? Ya, tentu yang akan dipasang oleh Ganjar Pranowo adalah sosok yang bisa melengkapi kekurangan dan elektabilitas Ganjar di berbagai tempat ya. Misalnya di Jawa Barat bisa menambah suara Ganjar, di Jawa, maksud saya di Banten dan Jakarta bisa menambah suaranya Pak Ganjar. Sosok ini sebenarnya sedang dikocok betul. Mungkin di situ ada Ridwan Kamil, di situ ada Mahfud MD, di situ ada Hovifah, kemudian Sandiaga Uno dan Andika Perkasa. 5 nama ini tentu punya portofolio yang relatif cukup mentereng nih ya. Jadi siapapun nanti yang diusung pasti dicarilah yang tingkat probability-nya
nilai tambahnya jauh lebih menguntungkan kepada Ganjar. Cuman itu tadi, kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gitu ya, gugatan ambang batas syarat minimum dan Gibran misalnya punya kesempatan maju, rasa-rasanya PDIP pastinya akan meminta kepada Gibran untuk tidak maju lah, supaya ini tidak ada kesan bahwa PDIP itu punya dua kader tapi berasal dari tempat yang beda-beda yang kemungkinan akan head to head di 2024. Ya. Ya itu yang saya sepertinya kita tunggu betul. Kalau Prabowo sepertinya memang kalau Mahkamah mengabulkan, maka Gibran pastinya akan diyakinkan betul seyakin-yakinnya untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto. Rasa-rasanya memang Prabowo Subianto rumusnya cuma satu dan Apa cukup tuh? absolut, yaitu bahwa untuk menang di 2024 ya harus Gibran bukan yang lain. Harus Kalau Gibran bukan yang yang lain lain. rasa-rasanya masih belum cukup confident, sekalipun Erik itu punya nama besar, tapi rasa-rasanya belum ada kecenderungan Erik itu sebagai prioritas, apalagi Pak Erlangga Hartarto. Padahal Pak Erlangga Hartarto itu kurang apa? Ketua Umum Partai Besar, ya, yang saya kira memang memiliki kekuatan politik yang cukup luar biasa. Tapi kan kalau melihat gerak tubuh gestur pendukung Prabowo tidak menjadikan prioritas apapun. Bahkan Yusril itu kurang apa, profesor ahli tata negara, pengalaman politiknya cukup luar biasa, tapi nyaris tidak pernah diperhitungkan sama sekali untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto. Anies Mata adalah ketua umum Partai Gelora, sekjen berturut-turut Partai PKS dulu, Ya, ahli artinya politik Timur Tengah, ahli politik internasional, tapi nyaris tidak pernah dihitungkan. Makanya saya melihat dari jauh, rumus utama dari Prabowo Subianto, target utamanya adalah Gibran. Kalau Gibran tidak bisa diyakinkan, tidak bisa maju, baru berpikir yang lain. Maka berarti Anda muncullah. melihat ada kemungkinan yang paling besar adalah Prabowo Subianto atau koalisinya Prabowo ini akan yang mendekati injury time. Kita ingat 2019 juga pengumuman dari siapa pendampingnya Pak Jokowi ini sangat-sangat mepet, bahkan sempat ada pergantian di akhir-akhir begitu. Ini Anda melihat ini akan justru dilakukan oleh pihaknya Prabowo, tidak dilakukan oleh pihak Ganjar karena mereka lebih siap begitu ya? Kalau melihat kecenderungan pihak Prabowo Subianto, sepertinya memang mereka berharap betul bagaimana arahan gitu dan fatsun politik dari Jokowi. Itu yang kemudian kita lihat secara gamblang dan transparan hari ini, Mbak. Rasa-rasanya kubu Prabowo ini kan belum 100% bisa memutuskan soal siapa bisa Baik. mendampingi Prabowo nanti. Tapi kalau di kubu PDIP ini kan memang the one and only, sangat tergantung bagaimana keputusan politik Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu ya saya kira sudah mulai mengerucut, sangat mudah untuk membaca kira-kira kapan cawapres yang akan diumumkan. Tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Pada Tunggu hari konteks Senin, PDIP, baik. betul, dalam konteks PDIP pastinya akan meyakinkan Gibran untuk tidak bisa maju. Karena Baik, Mas Adi. persoalan etik politik ini persoalan supaya tidak ada dualisme di internal PDIP ya. Karena Baik. PDIP akan berhitung betul nantinya kalau instruksinya ini tidak akan dipenuhi. Mhm. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kita akan tunggu hari Senin secepatnya karena tinggal hitungan hari, tidak sampai sepekan harus mendaftarkan diri. Terima kasih Mas Adi. Sama-sama, Mbak.